pengembangan materi oleh Ibu Ina. Ajaran ketiga yaitu penutup. Ibu, marilah kita buka acara pada siang ini dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaran kedua yaitu langsung awal pengembangan materi oleh Ibu Ina pada yang terhormat. Silakan. Saya mau izin sedikit. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan pada kami. Terima kasih kesediaannya sudah mengundang kami di siang hari ini. Kami berdua, saya dengan Pak Ganjil, ada tugas untuk mendiseminasikan pengetahuan yang telah kami peroleh sejauh 2 bulan ini pada kegiatan JGB tahun 2012 angkatan 11 di Kabupaten Kediri. Pada hari ini kami berdua akan menyampaikan tentang budaya positif. Nanti insya Allah waktunya kurang lebih 1 jam karena memang kami diminta minimal untuk presentasi 1 jam untuk minimalnya. Semoga nanti tidak sampai jam 2 Bapak Ibu sudah bisa duduk sesuai biasanya. Untuk memulai kegiatan siang ini, baiknya kita sedikit dulu ya Bapak Ibu, biar kita tidak ngantuk meskipun sudah di siang hari. Ini saya apa Pak Budi? Ice breaking, tapi tidak ada ice-nya, jadi hanya ada breaking ya saja. Iya Bapak Ibu, nanti kalau saya minta Bapak Ibu, kalau saya mengatakan 1 berarti Bapak Ibu tepuk 1 ya, kalau 2 ya 2. Maka kita mulai dulu. 1, 2. Nanti yang masih belum tepat berarti belum konsentrasi. 1, 2, 2, 1. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah tentunya pintar-pintar. Karena di sini bukan murid yang hebat saya, ini adalah Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya yakin Bapak Ibu di sini tidak ada yang tidak hebat, semuanya hebat, terbukti sudah menjadi guru. Jika belum menjadi guru, belum berada di lembaga pendidikan, belum bisa dikatakan hebat untuk dunia pendidikan. Kalau dunia yang lain, misalnya dunia perdagangan, tidak sama kriteria hebatnya. Dikatakan sebagai pedagang yang hebat, ada kriteria tersendiri. Oke Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan apa sih diseminasi budaya positif itu. Mungkin Bapak Ibu untuk kata-kata diseminasi itu baru pertama kali mungkin ya. Iya. Nama lain tadi saya juga belajar sama Pak Butut, apa sih Pak diseminasi itu? Kata Pak Butut itu sama dari bahasa Inggris yang artinya penyebaran informasi. Jadi informasi yang saya peroleh di dalam kegiatan guru penggerak itu ada yang namanya harus disebarkan. Jadi tidak boleh saya simpan sendiri, itu tidak boleh, itu salah. Jadi harus disebarkan biarkan Bapak Ibu guru yang lain mengetahui juga apa sih yang kami pelajari selama di guru penggerak sampai detik ini sudah 2 bulan, mulai bulan Juni kemarin hingga Agustus ini. Nanti kami akan belajar di guru penggerak selama 6 bulan sampai bulan November. Insya Allah nanti akhir November atau awal Desember kita melakukan yang terakhir. Mari Bapak Ibu kita pahami nanti materi kita di sini ada 6 yang akan kami sampaikan. Yang pertama disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kemudian dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Dari 6 ini Bapak Ibu yang sudah familiar mengenal yang mana? Disiplin positif. Untuk yang 2 sampai 6 keyakinan kelas. Nih. Ada lagi selain disiplin dan keyakinan kelas yang sudah pernah mendengar atau dijalani? Motivasi perilaku manusia.
56 apa belum. Oke. Ya, ini nanti akan kita belajar bersama-sama apa itu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan keras dan sampai nanti segitiga distribusi. Memang untuk nomor 5 dan 6 ini kami pun juga baru mendapatkan di guru penggerak dan ternyata ini banyak sekali manfaatnya di nomor 5 dan 6. Nomor 1 disiplin. Kalau kata disiplin itu kan sejak kecil kita sudah mengenal apa itu disiplin. Ini nanti akan kita pelajari apa sih yang dimaksud disiplin. Mungkin dari Bu Juliani mau menyampaikan apa itu disiplin menurut panjenengan pribadi selama mau hampir 30 tahun. Disiplin adalah perilaku manusia yang memberikan dampak positif yang berupa kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dimana disiplin itu harus sedikit awalnya dipaksakan dulu, awalnya lama-lama biasa, terus lama-lama yang terbiasa itu menjadi karakter. Terima kasih Bu Juliani penjelasannya. Dari Bu Juliani itu disiplin adalah kebiasaan-kebiasaan yang menimbulkan positif yang dimulai dari pemaksaan, kemudian biasa, kemudian jadi terbiasa untuk melakukan karakter. Taat pada aturan ini dari Bu Juliani yang sudah sekian lama menjadi guru. Sekarang yang baru saja. Oh, monggo Bu. Alhamdulillah. Terima kasih dan coba memberi jawaban. Disiplin yaitu perilaku seseorang untuk berusaha menaati aturan baik lisan maupun tertulis. Kalau yang positif tentunya yang bisa menolak perubahan dalam hidup. Terima kasih. Terima kasih. Menaati peraturan. Jadi hampir sama tadi juga disampaikan oleh Bu Yuliani bahwa disiplin itu menaati peraturan yang awalnya dipaksa untuk seseorang yang baru belajar. Mungkin dari Mbak Elsa atau Mbak Alvina kan berbeda generasi. Sebenarnya hampir sama Bu. Jadi untuk menurut saya disiplin itu adalah karakter, salah satu karakter diri yang bisa dibentuk. Jadi dengan cara pembiasaan seperti yang tadi katanya Bu Yuliani itu dengan dipaksa awalnya, kemudian kebiasaan-kebiasaan itu ditaati sesuai dengan aturan yang berlaku di suatu lingkungan. Jadi intinya itu menaati peraturan. Semuanya benar ya Bapak Ibu. Memang disiplin itu intinya adalah menaati peraturan. Nah, ini disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawab. Jadi disiplin itu merupakan ketaatan, kepatuhan setiap orang, baik mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Jadi setiap orang itu memiliki rasa disiplin, tetapi tidak sama, ada yang disiplinnya tinggi. Nah, kemudian apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif ini panjang sekali penjelasannya. Kalau kita mendengar kata disiplin, yang terbayang kita pasti pikiran adalah menghubungkan disiplin dengan kata tertib, kan? Jadi kedisiplinan itu hubungan mesti kita menghubungkannya dengan ketertiban dan peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Jadi disiplin dengan hukuman itu berbeda. Kemudian justru adalah salah satu alternatif dan kalau perlu digunakan tidak digunakan sama sekali. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi disiplin dan hukuman itu biasanya kalau kita dulu mengaitkan hal sekali. Jadi kalau anak tidak disiplin maka akan dihukum. Nah, nanti akan kami sampaikan di sini bahwa itu tidak benar.
Jadi kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak yang tidak disiplin. Intinya seperti itu. Tapi ada cara-cara sendiri nanti loh. Nanti kalau tidak dihukum, anak itu pasti akan melakukan kesalahan lagi. Tidak begitu. Nanti di sini akan kita ajari, akan kita sampaikan apa sih dan bagaimana sih caranya agar anak itu tanpa dihukum anak mau berubah menjadi lebih baik. Semua itu perlu kita praktikkan. Kalau tidak kita praktikkan, maka tidak akan tahu apakah itu akan berhasil menjadi baik atau tidak. Nah, tujuannya di sini mereka akan berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Kebajikan. Nilai yang sesuai dengan norma. Nilai diantaranya mereka yang menghargai untuk mencapai tujuan yang mulia. Kita bahas nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia ingin dicapai setiap individu. Ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrolnya tahun 1984. Menyatakan setiap perbuatan itu memiliki tujuan. Dan Dianegro serta pada tahun 1998 menemukan bahwa mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik itu apa Bapak? Motivasi ini betul, motivasi diri itu ada dua ya. Yang pertama dari diri, yang kedua dari luar, yang dari dalam itu kita sebut sebagai intrinsik. Yang dari luar ekstrinsik. Nah ini kita masuk ke teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa disiplin dan hukuman itu berbeda. 3 motivasi perilaku manusia menurut Dianegro itu ada 3. Pada dasarnya manusia itu 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu pasti. Kalau kita melakukan hal yang tidak baik kan pasti berusaha menghindari hukuman. Entah itu dengan sembunyi atau berdalih atau berbohong, itu pasti. Nah itu perilaku manusia. Yang kedua, berusaha mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu pasti setiap orang punya motivasi seperti itu. Misalnya saya berdiri di sini mungkin bisa dikatakan motivasi saya ingin mendapatkan penghargaan mungkin. Tapi motivasi saya berdiri di sini yaitu ingin menyampaikan atau diseminasi materi tentang budaya positif. Jadi motivasi setiap orang berbeda. Salah satunya itu. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Jadi seseorang itu pasti punya motivasi intrinsik diri. Aku ingin seperti ini. Jadi aku tidak ingin seperti mereka. Saya punya pribadi sendiri. Jadi tidak mau disamakan dengan pribadi yang lain. Nah ini secara umum 3 ini dimiliki manusia. Kita tidak boleh menyangkal, tidak boleh menyamakannya. Setiap orang punya ini. Jadi tidak hanya saya, panjenengan semua juga punya. Berikutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini seperti yang tadi saya sampaikan. Bapak Ibu, saya tanya dulu, kalau panjenengan menemui siswa yang melanggar peraturan di kelas itu, yang Bapak Ibu lakukan apa? Cubit, ada yang lain?
kasih peringatan. Ada lagi? Menegurnya berapa kali Pak Bos? Minimal 2 kali. Yang lain sama ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kalau kita menemui anak itu memang dulu sekali saya juga demikian suka mencubit, tapi lambat laun berusaha mengurangi itu. Kontak fisik terhadap siswa, terutama untuk menghukum, itu kita hindari. Benar sekali, yang pertama adalah menegur dengan bahasa yang halus ya. Ngomel kata Bu Vina boleh, yang penting anaknya mendengarkan. Kadang kita ngomel, anaknya tidak mendengarkan. Sama saja saya kalau di kelas juga demikian, bahwa dana yang melanggar peraturan itu biasanya juga naik hitam, waras. Nah langsung, apalagi jam terakhir itu tidak mengerjakan tugas, nah itu langsung marah. Dari situ kita akan belajar sama-sama, saya juga belajar mengurangi rasa emosi yang tadi. Jadi pelan-pelan sulit sekali memang. Saya pun sulit sampai sekarang pun belum bisa 100% bisa, tapi tetap berusaha. Jadi pertama tetap saya lakukan teguran. Kenapa? Mengapa? Gitu. Jadi kalau dulu sambil marah, kenapa? Tugasnya kok gak dikerjakan? Sekarang sudah mulai pelan saya. Jadi kenapa? Jadi kalau ada sesuatu ke depan, kalau dulu kan saya langsung ada tinggi. Sekarang sudah tidak, jadi pelan-pelan. Ada apa kok terlambat? Lalu demikian, bukan berarti kita kembali ke anak TK, bukan. Karena seorang anak itu akan menerima respon kita itu berbeda apabila nada kita yang kita berikan itu juga pelan. Jadi kalau dengan nada tinggi, anak itu akan merasa semakin mangga. Seperti tadi pagi juga demikian, ada Cahyono yang tadi pagi itu sempat saya bikin gerak saya itu tadi sempat. Nah itu juga ternyata diulangi lagi saat upacara. Nah, saya tanya ke Bu Winda, kenapa Bu Winda? Ada dia mengucapkan sesuatu yang kurang bagus ya buat Bapak Ibu guru. Nah, maka diadakan sesi pengumpulan semangat lagi secara mendadak. Ini Bapak Ibu, perbedaannya hukuman antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman, murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau di rumah anak itu kalau tahu mau dihukum, dia pasti akan berdalih atau berbohong, berkelit-kelit. Nah, karena tahu. Nah, ini terjadi pada anak saya sendiri. Anak saya yang laki-laki itu kalau bersalah, ketika saya marah, dia akan malah berbohong, karena dia tahu kalau mau dihukum. Pemikiran dia seperti itu. Tapi kalau di konsekuensi, anak akan belajar taat peraturan. Jadi kita menyampaikannya begini, karena tahu ini kan peraturan sekolah. Kalau terlambat, konsekuensinya apa? Tidak boleh masuk kelas Bu, tidak boleh ikut pelajaran Bu, itu konsekuensi. Mereka tahu peraturan. Tapi kalau dihukum Bu, nah itu salah, jawaban itu salah. Jadi tidak ada hukuman. Berikutnya restitusi. Anak belajar menyelesaikan masalah seperti tadi. Afifah kelas 8A tadi datang dengan memakai sepatu putih. 9A datang dengan memakai sepatu putih. Kemudian saya tanya, kenapa kok pakai sepatu putih? Nah, dia menjawab, sepatunya basah Bu yang hitam. Apakah sepatumu hanya satu? Nah, pertanyaan kita pelankan Bu. Jadi kalau dulu saya menghadapi anak yang melanggar peraturan itu saya memang langsung emosi. Lambat laun bismillah saya belajar menanggapinya pelan-pelan. Dia jawab, iya Bu hanya satu. Kita kan tidak tahu kondisi anak, sepatunya ada berapa, kenapa dia memakai sepatu putih, pasti ada alasan. Jadi itu, oh ya sudah, kenapa ternyata dicuci. Cucinya kapan? Kemarin sore Bu. Nah, kita ajak anak untuk memecahkan masalah, biar besok Senin sepatunya bersih dan kamu bisa memakai yang hitam. Kira-kira kamu menyucinya hari apa? Kita ajak anak memecahkan masalah. Nanti dia akan menjawab sendiri. Nah, dari situ anak akan merasa dihargai. Jadi kalau kita tanya, diberi pertanyaan yang pelan, anak akan merasa dihargai. Guru gak lesu. Pertama itu, guru gak lesu kalau dengan
guruku nggak tes itu berarti dia rasa takutnya hilang, nanti dia akan jujur. Itu secara teori seperti itu gitu Bapak Ibu. Kemudian kalau hukuman itu mengontrol anak dengan pemahaman negatif secara teori. Iya Ibu nanti saya jawab secara teori kita bulat sekali memang. Nah ini mengontrol anak dengan pemahaman negatif, misalnya membayar upah kesalahan. Kamu salah, harus pusat. Nah itu bayar. Kalau hukuman seperti itu. Nah tapi kalau di konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, karena kamu sudah salah, apa yang seharusnya kamu lakukan untuk menebus kesalahan. Kalau saya kemarin cukup saja saya tidak menghukum. Saya di kelas sudah seperti itu, Bapak Ibu sudah setahun yang lalu. Tidak mau saya menghukum, lari Bu, tidak mau. Lari itu paling kamu emas sekali kuat, tapi setelah itu melakukan kesalahan ini. Nah apa Bu, itu serah kamu pikir sendiri. Jadi semua anak-anak yang bersama saya melakukan dia ketahuan bersalah, pasti tidak saya hukum. Dia memilih sendiri. Ya sudah Bu, nyapu ya wes, nyapu sudah tenang. Satu kelas Bu seminggu, oke. Itu kesepakatan dia sendiri ya Bu. Jadi selama ini sudah saya terapkan seperti itu meskipun belum semuanya, masih beberapa kali saja. Nah ini anak paham bahwa dirinya sendiri yang mengendali. Jadi anak tahu kesalahan saya, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaikinya. Nah itu anak kita ajak untuk memperbaiki diri. Berikutnya Bapak pada murid, kalau hukuman itu marah. Anak itu kalau dihukum pasti marah. Kita sendiri pun kalau dapat hukuman kan marah dalam hati. Wah kalau sama anak kecil juga demikian, dan merasa bersalah dan diri kadang diam atau bahkan dendam. Yang kita khawatirkan kan kalau mereka dendam pada kita. Kemudian kalau konsekuensinya konsekuensi itu anak dengan melakukan kesalahan dan mau tahu konsekuensinya paling kehilangan tak mampu jeda sebentar. Mungkin menyapu tadi, seandainya mau pulang tapi dia harus nyapu dulu. Jadi kan waktunya tersita atau membersihkan tadi. Murid tidak kehilangan waktu, jadi lebih bersemangat. Oh, kalau saya dengan Bu Vina nggak pernah marah, tapi saya malah diajak ngobrol santai. Jadi anak punya rasa nyaman. Jadi kalau dengan gurunya maka lebih dekat lagi dan mau memperbaiki diri. Yang terakhir tiba-tiba dijajarkan untuk sangat menulis. Kadang kalau kita mengucap tidak sengaja ya, memang kalau orang sudah marah saya pun demikian. Kadang melontar kata-kata tidak baik. Nah kata-kata itu terkadang jangkit di hati anak-anak. Akhirnya mungkinnya hatinya terbuka, mangkel, tak senang, dendam dengan bapak ibu itu mungkin. Dulu pun saya juga demikian pernah siapa namanya kok cicing sebab dulu awal-awal itu karena saya terlalu idealis dulu ya. Jadi ada siswa yang marah dengan saya sampai kita rumahnya mana tak ceket, itu dulu waktu saya awal-awal di sini. Kemudian kalau konsekuensi itu masuk akal. Kalau saya melakukan sesuatu konsekuensinya adalah ini, itu berarti masuk akal. Nah ini yang terakhir mengadakan restitusi nanti akan kita bahas. Berikutnya ini perbedaan hukuman dan penghargaan. Penghargaan itu dikatakan tidak efektif Bapak Ibu. Kenapa? Kadang kan kita gini, anak-anak yang mau maju nanti saya kasih ini barang misalnya. Nah itu termasuk penghargaan yang tidak efektif. Suatu penghargaan, suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika melakukan hal ini maka mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Itu sebenarnya malah kurang bagus untuk anak karena nanti anak akan tergantung. Kalau tidak ada penghargaannya tidak mau. Nah itu. Yang kedua, anak mendapatkan suatu penghargaan tidak mendapatkan maka kalau tidak mendapatkan dia akan kecewa.
gara renek gajian. Cuma kalau kita memberi penghargaan ucapan bagus, terima kasih, nah itu tidak apa-apa. Itu atau nilai juga itu tidak apa-apa. Yang penting bukan barang. Jika kita berikan sama orang penghargaan, kita harus terus memberikan. Jadi sekali kita berikan hadiah kita. Pula kalau lomba-lomba itu bagaimana? Penghargaan yang sifatnya tidak menggantungkan anak itu tidak masalah. Jadi kalau yang di kelas mau mengerjakan tugas diberi ini, nah itu yang kurang baik gitu. Ini penghargaan itu merusak hubungan. Langsung ke sini aja. Tadi sama belajarnya. Bapak Guru biar tidak kantor kita mainkan bagi-bagian dulu ya. Cincinnya sampai habis. Sudah? Kelihatannya lapar sekali ya. Sangat lapar. Kenapa punya makan siang gitu Pak? Ya. Makan siang itu ya harus makan siang ya. Tidak boleh ditunda. Kalau ditunda nggak apa-apa. Kayaknya Pak Budi punya rumah. Omah apa mama Pak? Mama. Oh mama, punya dua mama Pak Budi. Ini perlu kita sedikit. Oh kita dukung. Ini Bapak Ibu coba gambar yang mungkin yang kemarin sudah tahu pisah rumah ya. Ini yang kemarin kayaknya cium yang lain ya. Yang kemarin tidak saya ikut dulu. Ini. Kenapa kok bisa pisah rumah Pak Budi ini? Pak Budi, kenapa? Ini kan coba gambar. Kenapa tadi Bu In menjawab pisah rumah? Kenapa? Betul Ibu. Ternyata Pak Budi belum konsentrasi. Ini ada gambar pisah Pak Budi, ya. Ada gambar pisah kemudian ditambah huruf H, jadi pisah. Tapi kita namanya tebakan, kita pisah rumah. Itu ya Pak Budi ya. Konsentrasi lagi Pak Bud. Nah ini yang kemarin sudah menjawab Bu Elsa sama Bu Iin. Ini kira-kira yang paling banyak itu apa ya? Kasetnya tesnya dicoret ganti M. Karet. Iya, karet benar. Betul. Sampainya. Apa ya? Monyet sama mik sama rantai. Nama lain dari monyet? Iya, keramik lantai. Keramik, kerannya keramik. Ini dasi, pita itu ya bukan dasi. P-nya diganti huruf K. Kita paru-paru, P-nya diganti H. Harus paru saja ini. Kita harus hormat bunga diganti ya
Bunda. Hormati Bunda. Kita harus hormati Bunda. Sampainya kopi susu ini. Nah ya biar gak kafe Pak Budi ya, harusnya ada kopi susu. Kemudian bawahnya Kucir kuda. Ini yang jauh ke barat. Sebelah timur mana ya? Ayo coba sebelah timur. Tulang pedas ya. Mbak Vina apa baterainya on. Kak Puisi. Nah, mari kita coba jajanan jadul tradisional. Yang pertama, putu. Apel. Lapat. Oke, kalau nama-nama makanan baru ibu tahu apa jadi jajanan tiap hari. Kayak kata Bu, ya. Ini jawabannya yang tadi, karet bilang keramik lantai kita harus menghormati Bunda. Oke, sudah. Mana lagi Bapak Ibu? Dan tadi Bapak cuma namanya sayur-sayur. Ya, ini kita kembali lagi ke kita masuk ke setelah penghargaan, kita masuk ke keyakinan kelas Ibu. Bapak Ibu ketika pertama kali masuk kemarin sudah membuat keyakinan kelas ini, kesepakatan kelas yang punya kelas ya. Kalau di BK apa buat keyakinan BK kan tidak masuk kelas ya, tidak membuat komitmen. Ini ya, itu kita ulangi dulu. Oh ya, ini saya singgung sebentar yang ini terkait dengan penghargaan. Kenapa sekarang itu kalau Bapak Ibu amati, kenapa di setiap sekolah itu tidak ada ranking, tidak ada peringkat? Karena penghargaan yang sifatnya seperti itu kurang bagus menurut teorinya, gitu Bapak Ibu. Jadi ini bisa merusak hubungan. Nah, ini. Jadi penghargaan itu mendukung sifatnya. Contohnya dengan memberi ranking. Karena kalau tidak ranking 1, anak itu akan merasa terhukum, kecewa dan sebagainya. Nah itu maka untuk rankingan untuk saat ini memang tidak kita berikan. Bukan kita saja, di semua pendidikan itu tidak ada. Jadi kalau Bapak Ibu tapi kadang kita sebagai wali murid terkadang masih mencari ranking. Anak saya itu ranking berapa? Nah sebenarnya itu memang sudah tidak kita tanyakan. Karena yang kita tanyakan anak saya sudah di posisi apa, kesadaran dirinya terutama. Jadi memahami dirinya ada di posisi mana. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas kita bangun setiap awal pelajaran. Pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi setiap kegiatan ini saya juga lupa. Setiap kegiatan kita itu harus membangun keyakinan
keyakinan dulu, misalnya kesepakatan. Tadi sudah saya sampaikan kesepakatan yang pertama tadi dari saya, nanti kegiatan ini kurang lebih 1 jam. Jika nanti melebihi bisa sampai 2 jam, nah itu berarti melanggar keyakinan kelas. Nah, yang kedua, apakah boleh makan? Contohnya, sebelum kita mulai kegiatan, seharusnya kita membuat keyakinan. Seperti tadi terlewat, saya tidak menanyakan dulu selama kegiatan apakah boleh tidur. Nah, nanti yang menyepakati kan Bapak Ibu semua. Apakah boleh makan sambil makan? Boleh. Nah, di kelas dulu awal kelas 7 saya masuk itu membuat kesepakatan ya seperti itu. Kalau di pelajaran saya izinkan minum Bapak Ibu, tapi kalau makan tidak saya izinkan. Minum saja boleh. Tapi dengan mereka, Bu saya izin minum. Ya, soalnya kalau makan dia makan saya di depan, kan kurang bagus. Jadi kalau minum saya izinkan. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan umum, misalnya datang terlambat harus minta izin dulu ke BK atau kemana gitu ya, ke guru tiket. Kemudian pernyataan keyakinan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak ada yang keyakinan terbuat negatif ya. Semua hal yang kita inginkan pasti yang baik. Yang ketiga, keyakinan sebenarnya tidak terlalu banyak dan singkat kalimatnya. Bisa ketika ke kamar mandi harus izin, ke kamar mandi harus bisa 2 anak atau 1 anak gitu. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi. Jadi tidak hanya siswanya, tidak hanya gurunya pun juga punya kesepakatan. Kesepakatan kita dengan siapa? Kalau kesepakatan guru dengan siapa? Dengan kepala sekolah. Jadi kalau tidak masuk kita harus izin. Mungkin dari Pak Yusuf kan memberikan kelonggaran bisa melalui telepon, WhatsApp atau berkirim surat dari dokter jika sakit. Itu namanya kesepakatan juga. Bersedia meninjau kembali. Kalau keyakinan atau kesepakatan kelasnya itu kurang bagus di tengah-tengah perjalanan boleh ditinjau, boleh diubah. Kemudian ini contohnya, keyakinan kelas itu harus mengacu 3 hal itu. Yang pertama harus hormat, yang kedua adalah bekerja, yang ketiga adalah diterima dan dimiliki. Jadi kita itu harus saling menghormati. Sulit Bapak Ibu? Menghormati sulit. Ada yang bilang tidak. Mungkin sebagian orang tidak sama untuk saling menghormati itu kadang sulit ya, tergantung karakter kita masing-masing. Yang kedua, tapi itu tetap kita bangun. Yang kedua adalah bekerja. Kita harus bekerja keras untuk mencapai sesuatu yang ingin kita capai, terutama tujuan. Yang ketiga, kita harus meyakini bahwa merasa diterima itu adalah penting. Kalau saya berdiri di sini tidak diterima oleh Bapak Ibu guru yang kami undang, pasti saya di sini tidak ada temannya. Karena alhamdulillah saya diterima, saya di sini, saya sangat bersyukur Bapak Ibu yang pada siang ini mengundang saya merasa diterima dan Bapak Ibu juga peduli pada saya. Itu merupakan hal yang penting bagi saya. Kalau saya tidak punya rasa penerimaan dari Bapak Ibu, pastinya Bapak Ibu sudah meninggalkan saya sejak pagi. Nah, ini materi berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu 5 kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Ini yang tadi, yang 5 tadi, saya kira mungkin Bapak Ibu sudah membaca tadi. Yang pertama Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Saya kalau hari Minggu itu biasanya jalan-jalan dengan keluarga saya biasanya. Nah itu apa namanya kira-kira? Ini ya, senang.
kasih. Yang pertama itu kasih sayang. Jadi kebutuhan manusia itu butuh disayang, butuh dikasihi oleh siapa? Pasangannya bisa, anaknya bisa, muridnya bisa. Kalau anak kecil kan butuh disayang oleh orang tuanya, itu kebutuhan dasar. Jadi kita itu butuh disayang. Kalau tidak disayang hidup kita kan hampa. Ini betul bisa hampa hidup kita ya. Jadi harus disayang. Anda juga mempunyai bukan perlu disayang ya Pak Nanda. Yang berikutnya adalah kebebasan. Pada dasarnya manusia itu pengen bebas Bapak Ibu, bebas berkreasi, bebas melakukan sesuatu. Itu kebutuhan dasar manusia. Cuma apa yang kita lakukan itu ada batasannya. Nah, itu saya ingin bebas. Tak serku loh, bisa ada kalimat itu. Tak senengku loh, wong iyo awak-awak dewi. Seperti itu artinya berarti manusia itu pengen bebas. Kemudian ada kesenangan. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi. Contohnya kalau hari itu biasanya saya bersama keluarga mencari kesenangan jalan-jalan. Entah itu beli sarapan bareng-bareng, nasi pecel atau nasi tumpang. Nah itu sudah senang. Jadi manusia pada dasarnya itu butuh kesenangan. Apa wujudnya yang bisa mewujudkan adalah diri kita sendiri. Ya, misalnya kesenangannya apa misalnya? Belanja. Nah, kalau misalnya itu shopping ya, nah itu kan senang. Nah, jadi seperti itu kebutuhan kesenangan setiap orang tidak sama. Kalau Bu Alvina mungkin dengan bernyanyi. Mungkin kalau Bu Iin kesenangannya tidur. Oh ya, kalau ini dengan tidur itu sudah senang. Alhamdulillah tidur gratis ya Bu. Kecuali kalau di hotel bayar. Yang berikutnya penguasaan. Jadi ini yang penguasaan itu manusia itu pada dasarnya butuh penguasaan. Penguasaan sesuatu bisa kompetensi diri sendiri, menguasai materi. Aku bisa menguasai materi tentang mendekati anak, penguasaan. Aku ingin bisa menguasai teknik menggambar. Nah itu penguasaan, dikuasai. Setiap orang punya penguasaan masing-masing. Jadi kalau mungkin dari Bu Suryani penguasaannya tentang masak tiap pagi, nah, menyiapkan bekal untuk putrinya. Jadi penguasaannya waktunya sangat longgar sekali, selalu beran sudah itu. Setiap pagi selalu ada aja waktunya untuk putrinya memasakkan bekal. Yang terakhir bertahan hidup, survive. Jadi manusia itu pada dasarnya harus selalu memiliki rasa bertahan hidup. Kalau saya seperti ini biar tetap hidup itu apa yang saya lakukan? Bukan berarti hidup dari mati ya. Apa kira-kira maksudnya? Menikmati hidup biar bertahan ya. Ini yang materi yang akan dua materi lagi ini nanti yang akan mengenal pada garis berikutnya. Dua materi ini adalah 5 kontrol manusia. Bapak Ibu pernah sebagai guru pernah tahu apa betul ya 5 kontrol belajar diri sebagai guru? Ini 5 posisi kontrol guru. Jadi selama kita jadi guru atau menjadi pendidik atau bekerja di lingkungan pendidik, kita harus punya ini, harus tahu bukan punya. Nanti yang punya kita yang nomor 3, 4, 5 itu wajib kita punya, yang 1, 2 wajib kita hilangkan. Jadi 5 kontrol guru, posisi kontrol guru atau pendidik atau orang yang bekerja di
lingkungan pendidik itu 1. Penghukum, 2. Membuat orang merasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Artinya apa? 1. Kita sebagai penghukum, 2. Sebagai pembuat orang merasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Sebagai pemantau, 5. Sebagai manajer. Ini terhadap murid. Yang perlu kita jauhi nomor 1 dan 2. Kita tidak boleh menjadi seorang penghukum. Nomor 2, tidak boleh kita membuat orang menjadi merasa bersalah. Contohnya mengintimidasi. Nah, itu kan membuat orang lain merasa bersalah. Itu tidak boleh kita lakukan. Yang ketiga, kita terhadap murid harus bisa menjadi sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau dan yang kelima sebagai manajer. Nanti akan lebih jelas saya paparkan tentang pemantau dan manajer. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Nah, ini ada kalimat seperti ini baru. Kamu selalu saja salah, selalu dan selalu. Nah, itu anak merasa terhukum. Nah, kalau seperti ini kita seperti sebagai penghukum. Kita tidak boleh menghukum meskipun tidak secara fisik dengan kata-kata. Berikutnya, merasa bersalah. Ini contohnya kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, artinya dengan kalimat-kalimat seperti itu anak akan merasa bersalah, menyakiti dirinya sendiri. Yang berikutnya menjadi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tetapi lebih pada menjadi teman. Kalau kita tinggi dengan humor ke anak didik, terutama anak didik yang melakukan kesalahan atau yang biasa belum bisa bergaul dengan mamanya, kita dekati dengan humor. Misalnya, ayo bantu bapak, kamu kan kuat, kayak misalnya Superman. Diberi kata-kata yang membangun dia, yang menganggap kita bukan musuhnya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Berikutnya yang keempat sebagai pemantau nanti. Sebagai pemantau, ini contohnya kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita memantau dengan kalimat, kamu tahu kan peraturannya di sekolah itu apa? Terus kok kamu pakai sepatu putih, kenapa? Itu memantau. Memantau dulu kenapa kok dia melakukan itu dengan memberi pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu hanya sebagai pemantau saja Bapak Ibu. Kemudian yang kelima sebagai manajer. Manajer kalau diartikan kira-kira apa ini? Jadi kalau menjadi manajer itu kita hanya mengarahkan saja. Jadi seperti manajer di perusahaan itu kan tidak harus terjun langsung. Jadi hanya mengarahkan kalau kamu salah, apa yang seharusnya kamu lakukan. Jadi mengarahkan agar anak memutuskan untuk memperbaiki diri sendiri. Ini yang saya sampaikan intinya saja Bapak Ibu. Nanti jika ada yang kurang puas bisa langsung bertanya pada saya nanti. Nah, ini contoh-contoh kita menjadi manajer. Kalian kan tahu sekolah kita atau kelas kita mempunyai keyakinan kelas. Nah, apa yang kami yakini? Misal kita mau mengarahkan ke anak yang tadi melakukan pelanggaran. Jadi kita arahkan ke keyakinan kelas dulu, ke peraturan dulu. Jadi biar anak flashback, biar tahu kalau yang dia lakukan itu salah dan mau memperbaikinya. Dan apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Kalau kamu kembali salah, ini sayangnya ini tidak ada suara, tapi tidak apa-apa nanti kira-kira. Ini ada siswa yang terlambat. Nah,
Di dalam kegiatan ini saya berusaha menerapkan tadi sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nanti sebelum ke sini itu ke materi yang terakhir yaitu segitiga distribusi. Tadi Bapak Ibu mengatakan kalau 5 kontrol guru tadi yang belum dipahami, yang mungkin baru tahu kali ini 5 kontrol ada 5 pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Yang mendukung dan pembuat rasa bersalah itu yang harus kita hindarkan. Jadi kita bisa menjadi 3. Ini di video ini saya mencoba menerapkan jadi teman, pemantau dan manajer. Ini langsung saja saya skip. Nah, yang terakhir segitiga distribusi. Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata ini di materi kita yang terakhir? Kalau di PNM kemarin ada ya? Ada segitiga distribusi. Apa Mbak Evita pernah membaca? Kira-kira apa itu? Lupa. Boleh dibuka lagi? Segitiga distribusi kemarin kalau kita mengerjakan PNM itu ada. Jadi kita harus paham itu apa namanya segitiga distribusi. Ini mungkin kalau belum. Bu Nana? Belum sama sekali. Bu Dia? Belum. Mbak Alvina? Belum juga. Busuk? Belum. Segitiga distribusi ini cara penanganan kita terhadap siswa-siswa yang memiliki pelanggaran. Jadi seperti tadi kontrol guru itu yang harus kita terapkan 3 sebagai teman, pemantau dan manajer itu ada pada segitiga distribusi. Yang sudah saya lakukan di video tadi, saya mencoba menerapkan segitiga distribusi. Awalnya kemarin waktu PNM pertama saya mendengar segitiga distribusi itu juga tidak paham. Kemudian, ternyata setelah mengikuti kegiatan ini semakin paham apa yang namanya segitiga distribusi. Segitiga distribusi itu adalah kegiatan kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai orang tua bahkan cara menanggapi anak didik kita atau anak kita dalam menyelesaikan masalah. Jadi bagi anak yang melakukan kesalahan, pelanggaran, seharusnya kita lakukan sebagaimana langkah-langkah segitiga restitusi. Tidak boleh langsung menghukum, tidak boleh langsung mengejek. Oh, kamu ini anak bandel, ngomongi angel, tidak boleh. Jadi kita harus mengikuti 3 langkah ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi di video secara singkat, tadi ada tulisan kuning. Itu ada tulisan menstabilkan identitas. Yang pertama, saya ngajak ngobrol Jasmine, kenapa dia terlambat. Tadi yang saya tanyakan, itu hanya inspirasi Bapak Ibu untuk menunjukkan mana ini yang menstabilkan identitas itu mana. Saya ajak Jasmine ngobrol dengan santai, kenapa dia terlambat, alasannya apa. Setiap anak itu pasti punya alasan. Itu masuk ke validasi tindakan yang salah. Jadi kita sampaikan ini, Bu Isna dulu juga pernah melakukan kesalahan. Bu Isna juga pernah terlambat, juga pernah tidak disiplin. Nanti anak akan bercerita sendiri alasannya kenapa dia melakukan hal itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Di sekolah kita kan ada keyakinan pastor, kalau terlambat apa konsekuensinya. Nah, dari situ Bapak Ibu, kalau dulu kita menangani, mungkin sekarang pun kalau menangani ada anak yang terlambat atau melanggar peraturan, kita kan biasa langsung ke sanksi, langsung ke hukuman. Nah, mulai hari ini Bapak Ibu kami minta untuk tidak seperti itu, tapi melalui segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, menanyai dulu apa yang menjadi penyebab kok bisa terlambat,
tulisan tadi rambutku kok panjang kenapa anak laki-laki. Nah, kalau pertanyaan kita dengan pelan seolah anak manut Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita kembali ke contoh ke diri sendiri. Saya dulu yuk pernah loh masih muda, masih anak-anak melakukan pelanggaran, pernah bangun kesiangan juga pernah, disiram air sama orang tua juga pernah. Nah, tapi kan saya tidak ingin seperti itu terus. Kira-kira kalau saya tidak ingin tuh apa yang saya lakukan? Itu membangun anak mau bercerita. Ya Bapak Ibu, selanjutnya sebelum nanti ada tugas mandiri dari kami, nanti berkelompok Bapak Ibu berusaha bingung. Udah kok jadi ini ya langkahnya. Menstabilkan ide kita semua pernah melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan, semua manusia itu memiliki alasan kenapa melakukan. Contohnya kalau kita datang terlambat, saya sendiri sebagai guru datang terlambat itu pasti saya punya alasan, pasti itu. Tidak punya alasan kok datang terlambat. Nah, kemudian saya terlambat sholat misalnya, itu saya juga punya alasan. Waktunya sholat kok tidak segera sholat, nah itu saya punya alasan. Yang ketiga itu kita semua memiliki motivasi diri sendiri untuk berubah menjadi baik. Nah, ini setelah ini tugas mandiri nanti akan kami bagikan ini. Soalnya kemudian Bapak Ibu, saya butuh waktu mungkin 5 menit saja untuk panjenengan berkelompok 3 orang ya. Nah ini dari Pak Nanda bisa ke sini. Nah, ini Bapak Ibu hanya mencari, ini kan ada kasus ya, ada 2 kasus. Ini ada siswa yang membawa HP ke sekolah dan satunya datang tidak memakai seragam. Bapak Ibu hanya mencari manakah yang termasuk menstabilkan identitas, mana yang termasuk yang kedua validasi kesalahan, yang ketiga keyakinan. Hanya mencari atau memberi tanda, misal dari guru BK bertanya sampai kalimat mana itu termasuk apa itu saja. Boleh, kalau mau 13 tinggalnya boleh. Oh, di sini. Itu apa? Apa itu? Tepung. Iya, tepung. Yang ini? Ya. 5 menit cukup setelah ini kita. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan satunya menanyakan keyakinan. Dari dialog-dialog itu mana yang termasuk menstabilkan?
Mungkin yang lain sudah? Belum. Oke, monggo mungkin dari Bapak Bu Rina mau menampilkan hanya membacakan Pak kan sudah dikerjakan nanti kita satu membawa kesimpulan tanpa ada perintah menstabilkan identitas yang pertama itu isinya ada guru BK bertanya kepada Tiara saya sudah mendapatkan laporan bahwa kamu membawa handphone ke sekolah, apa yang ingin kamu katakan? Tiara menjawab, saya tahu itu manfaatkan sekolah. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Dari guru BK mempertanyakan lagi, membawa handphone ke sekolah bisa mengganggu konsentrasi belajar dan bisa menjadi sumber gangguan bagi teman-teman. Selain itu, kamu juga bisa kedengaran informasi penting yang disampaikan di kelas. Apa yang kamu pikirkan tentang dampaknya? Kemudian dia menjawab, saya mengerti. Saya akan lebih disiplin ke depannya. Kemudian yang ketiga meyakinkan keyakinan. Guru BK bertanya, menjelaskan bagus Tiara untuk memperbaiki kesalahan kamu bisa membuat tulisan tentang pentingnya mematuhi peraturan sekolah dan dampak negatif penggunaan handphone saat jam pelajaran. Tulisanmu akan kita bacakan di depan kelas. Kemudian Tiara menjawab, baik, saya akan bisa membuat tulisannya. yang kasus kedua juga kalian sudah kita selesai. Kasus kedua, tidak memakai seragam sekolah dengan lengkap. Ini menceritakan tentang jenis dan Bu Sinta. Menstabilkan identitas Bu Sinta. Jadi sepertinya kamu lupa sesuatu ya. Kenapa hari ini kamu tidak memakai seragam seperti teman-teman yang lainnya? Kemudian jadi menjawab, ya Bu, saya terlupa karena masih basah. Kemudian validasi tindakannya salah. Oh iya, saya tidak apa-apa. Kamu bukan satu-satunya yang tidak menggunakan seragam lengkap. Tapi juga ada teman jenis yang tidak memakai seragam. Namun jadi tidak memakai seragam masih ada alasannya bukan? Dan dijawab ya, saya terangkan ini topik karena masih tertinggal di tas dari ibu sehingga topik dari saya masih besar. Kemudian meyakinkan keyakinan. Bu Sinta, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Pada awal semester kita memiliki keyakinan kelas apa saja keyakinan kelas kita. Kemudian jadi menjawab, datang tepat waktu, melaksanakan tiket, memakai seragam sekolah lengkap pada hari Senin supaya bisa ikut kegiatan upacara pimpinan. Di sini dulu Pak Nada. Terima kasih. Yang tepuk tangan untuk Pak Amran nomor 1. Kita lihat apakah benar dari jawabannya yang pertama. Menstabilkan identitas. Di sini kami tunjukkan jawabannya untuk menstabilkan identitas itu dialognya yang muncul adalah
BK memanggil Tiara untuk datang ke BK. Namanya kan Tiara, saya sudah mendapatkan laporan. Ini mengidentitas benar atau tidak laporan itu. Jadi ya, mengidentitas atau mengidentitas kalau berjalan kan dinami ya, benar tidak laporannya dari teman. Kemudian ya Bu maaf saya tahu melanggarnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, guru BK menjelaskan bahwa handphone itu bisa mengganggu konsentrasi, bisa mengganggu teman yang lain. Nah, kemudian cara menjawab yang Bu ke depannya dia tidak akan. Nah yang terakhir menanyakan keyakinan. Guru BK bagus ya. Untuk memperbaiki kesalahanmu, kamu bisa membuat di sana. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita menghadapi anak yang melanggar kesalahan peraturan, kita seharusnya menggunakan 3 tahapan. Apapun kondisi anak itu, semangkel-mangkelnya kita tetap berusaha menggunakan 3 tahapan itu. Nanti kalau kita berusaha dengan 3 itu, insya Allah emosi kita berkurang. Secara tidak langsung saya pun menahan emosi saya bermarah. Jadi saya sudah belajar, masih belajar sekali, masih sangat belajar dari nol saya untuk melakukan hal seperti ini. Berusaha, semoga kita semua bisa ke sana, menjadi orang tua yang menjadi manfaat. Yang berikutnya ini kasus kedua. Jadi tidak memakai perlengkapan. Ini identitasnya menstabilkannya. Jadi sepertinya kamu lupa sesuatu ya. Kenapa hari ini tidak memakai seragam seperti teman yang lain? Nah ini karena guru BK melihat jadi tidak lengkap seragamnya, kemudian guru BK menanyakan seperti itu. Nah validasi tindakan yang salahnya. Oh ya sudah, tidak apa-apa Denis, nanti temanku juga ada kok. Atau memberikan contoh kita sendiri. Oh ya nggak apa-apa, misal juga pernah lupa kopinya, pernah lupa tidak pasang nama, pernah lupa tidak pakai kaos kaki. Nah, bisa mencatatkan diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi yang kelas ini. Jawabannya Pak Nandan dan Bapak benar atau salah Ibu? Benar. Benar. Oke, karena benar dapat hadiah dari. Ini untuk Pak Nandan sendiri, kalau temannya tidak mau maju, ke Pak Nandan sendiri kalau temannya mau maju, ya dikasihkan, oke? Temannya mau maju atau tidak? Oh nggak mau, oke. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Pak Nandan. Semoga belajarnya bermanfaat. Tadi baru saya sebelum saya tutup, saya sedikit sebentar aja. Clue-nya sambung menyambung. Clue-nya sambung menyambung. Ini cukup 1 menit atau 2 menit. Saya mengucapkan satu kata, nanti dilanjutkan disambung. Nanti yang bisa jadi aja tepuk tangannya kalau sekali. Clue-nya adalah kata pertama adalah Surabaya. Siapa yang bisa? Surabaya. Clue-nya sambung menyambung. Surabaya. 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 Ini mau pulang kayaknya belum bisa pulang ini. Coba. Belum tepat. Clue-nya sambung menyambung. Surabaya. Iya kali. Boleh. Ya, lanjutnya ya kali. Sambung menyambung. Surabaya. Boleh diambil kata atau Surabaya. Ya udah. Ya udah. Terakhirnya apa? Belum terakhir. Bisa harga. Bisa ambil. Saya lagi. Medan. Siapa ya?
yang mana? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah, waktu kita sudah selesai. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kerawan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas dukungannya terhadap saya. Kami akhiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, atas di jalan Bapak Ibu. Penutupnya ini gimana mbak acaranya ini? Ditutup pisan ya, tutup pisan. Tidak pantas. Demikian saya sendiri penyampaian materi dari Bu Isna. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah, kita tutup acara pada siang hari ini dengan banyak hamdalah bersama-sama. Yang dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.